Hai anak-anak, Shalom. Berjumpa lagi di kelas Bahasa Indonesia. Hari ini saya akan menjelaskan materi bab 2 yaitu mengenai teks eksposisi. Tujuan kalian mempelajari tentang teks eksposisi adalah diharapkan kalian dapat memahami, mengomentari, menganalisis, dan menyajikan atau menulis sebuah teks eksposisi. Nah, bagaimana sih kebermanfaatan teks eksposisi itu? Sebelumnya, kalian harus paham dulu nih, apa itu teks eksposisi, bagaimana struktur-strukturnya, dan unsur-unsur apa saja sih harus diperhatikan. Yuk kita mulai. Yang pertama adalah kita lihat dulu pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan salah satu tulisan argumentatif yang bertujuan memberikan informasi, menjelaskan, dan memberikan imbauan kepada pembaca atau pendengar. Jadi, intinya dalam sebuah teks eksposisi akan banyak nih argumen-argumen, pendapat, ataupun opini dari penulisnya. Dan tujuannya adalah untuk memberikan suatu informasi kepada pembaca ataupun pendengarnya. Teks eksposisi punya 3 struktur. Yang pertama ada tesis atau pernyataan umum. Yang kedua ada argumen-argumen atau rangkaian argumen. Dan yang ketiga ada penegasan ulang. Dalam struktur tesis atau pernyataan umum dipaparkan mengenai pengenalan isu atau masalah atau pandangan penulis berkaitan dengan topik yang akan dibahasnya. Jadi di struktur tesis atau pernyataan umum ini berisi mengenai pengenalan isu atau masalah ya atau topik yang akan dibahasnya. Kemudian struktur yang kedua adalah argumen-argumen. Nah, di dalam struktur ini berisi tentang argumen-argumen atau pendapat-pendapat atau opini penulis yang diperkuat dengan adanya fakta. Jadi dalam struktur ini terdapat beberapa argumen ataupun opini penulis berkaitan dengan masalah yang dia bahas, yang nantinya argumen-argumen itu diperkuat dengan adanya fakta. Nah, rangkaian argumen harus berkaitan dengan tesis. Makanya tadi argumen-argumen yang disampaikan penulis itu harus berkaitan dengan masalah yang dia bahas yang sudah dituliskannya di struktur pengenalan isu atau masalah. Kemudian, struktur yang terakhir adalah penegasan ulang. Nah, di dalam bagian ini disebut juga dengan kesimpulan atau saran atau rekomendasi atas pernyataan-pernyataan sebelumnya yang dibahas di struktur argumen ataupun tesis. Nah, kalimat saran ya yang menandakan dia itu berupa saran biasanya terdapat kata harus, perlu, seharusnya, sebaiknya, dan lain sebagainya. Ya, itu untuk yang menandakan bahwa kalimat itu merupakan kalimat saran dan masuk dalam struktur penegasan ulang. Nah, berkaitan dengan ketiga struktur di atas, ada 3 unsur utama yang perlu kalian perhatikan ya dalam sebuah teks eksposisi. 3 unsur itu adalah yang pertama masalah, yang kedua argumen dan fakta, yang ketiga saran ataupun rekomendasi. Nah, sebenarnya masing-masing unsur ini sudah terdapat dalam struktur teks eksposisi, di mana unsur masalah itu terdapat dalam struktur tesis atau pernyataan umum, unsur argumen dan fakta terdapat dalam struktur rangkaian argumen atau argumen-argumen, dan saran sama rekomendasi ini terdapat dalam struktur penegasan ulang, di mana ada kesimpulan atau saran atau rekomendasi. Oke, karena dalam struktur rangkaian argumen ini ya, dalam struktur. Nah, di sini ya, dalam struktur argumen-argumen atau struktur rangkaian argumen ini terdapat sejumlah pendapat yang diperkuat dengan fakta, maka saya akan jelaskan dulu nih apa perbedaan fakta dan pendapat atau opini. Nah, yang pertama fakta. Fakta
itu sesuatu yang sudah terjadi. Ya. Nah, ini perbedaan fakta dan opini. Jadi, kalau fakta itu sesuatu yang sudah terjadi, yang sudah dapat dibuktikan kebenarannya. Dan kebenarannya itu bersifat umum dan ada bukti data, biasanya disertai dengan angka. Itu kalau fakta, ya. Sesuatu yang sudah terjadi dapat dibuktikan kebenarannya bersifat umum dan adanya bukti data, biasanya berupa angka. Kemudian opini, kalau opini itu sesuatu atau peristiwa yang belum atau baru akan terjadi. Jadi belum dapat atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dan kebenarannya itu bersifat subjektif, jadi pendapat pribadi ya, dan tidak didukung oleh bukti atau data. Nah, itu perbedaan fakta dan opini. Oke? Nah, untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai struktur, kemudian unsur, kemudian fakta dan opini, kita perhatikan dulu teks berikut ya. Teks mengenai pencemaran air sungai di Indonesia. Ya. Kalian boleh baca dulu sebentar mengenai pencemaran air sungai di Indonesia. Nanti kita analisis sama-sama mengenai strukturnya, terus mengenai kalimat fakta dan kalimat opininya. Oke, silakan dibaca dulu teksnya. Oke, nah berdasarkan teks yang sudah kalian baca dengan judul pencemaran air di Indonesia, kita dapat menganalisisnya nih dari struktur, kemudian kalimat fakta dan kalimat opininya. Nah, sekarang kita mulai dari struktur tesis. Struktur tesis itu ada di paragraf pertama. Ya, ini paragraf pertamanya. Ya, bunyi kalimatnya pencemaran air merupakan peristiwa masuknya zat, unsur, serta komponen-komponen lain ke dalam air yang akhirnya menyebabkan kualitas air menjadi terganggu. Nah, ini adalah pengenalan isunya atau tesisnya. Masalahnya apa? Masalahnya itu berkaitan dengan pencemaran air, terutama pencemaran air sungai di Indonesia. Ya, itu adalah tesisnya. Kemudian rangkaian argumennya itu dari paragraf kedua, ya, dari paragraf ini sampai paragraf yang ini. Ya, ini adalah rangkaian argumen atau argumen-argumennya. Sedangkan paragraf terakhirnya, ya, ini adalah penegasan ulang. Ya, penegasan ulangnya di sini. Nah, saya akan menjelaskan kenapa paragraf kedua, ya, paragraf yang ini, paragraf kedua sampai paragraf yang kelima disebut sebagai rangkaian argumen karena dalam paragraf 2 sampai 5 ini terdapat kalimat-kalimat argumen atau kalimat-kalimat opini dari penulis yang diperkuat dengan adanya fakta. Nah, kita lihat nih, kalimat faktanya mana, kalimat opininya mana. Ya. Nah, sekarang kita lihat dulu dari kalimat opininya. Kalimat opini dapat kita lihat dari kalimat ini. Ya. Pencemaran air yang terjadi di Indonesia cukup mengkhawatirkan, khususnya air di daerah sungai. Ini belum dapat dibuktikan kebenarannya karena penulis mengatakan cukup mengkhawatirkan, belum pasti. Ya, kita belum bisa memastikan kebenaran dari informasi yang ditulis oleh penulis sendiri. Ya, makanya ini disebut sebagai kalimat opini. Kemudian yang selanjutnya, kalimat opini selanjutnya, ya, di paragraf yang ketiga nih. Di paragraf berikutnya ada kalimat yang mengatakan data tersebut menunjukkan bahwa kualitas air sungai di negeri ini sebagian besar dalam kondisi tercemar.
Nah, ya, ini adalah kalimat opini. Kenapa? Di sini ada kata sebagian besar. Besarnya segimana? Kita nggak tahu nih pastinya. Makanya disebut sebagai kalimat opini. Ya, jadi belum dapat dipastikan kebenarannya. Ya, ada kata sebagian besar. Ini kalimat opini. Kemudian selanjutnya adalah kita lihat kalimat itu tadi beberapa kalimat opini ya, kalimat opini atau pendapat atau argumen dari penulisnya. Dalam satu teks utuh mengenai teks eksposisi ini hanya ada satu faktanya, yaitu di sini di paragraf ke 1, 2, 3 di paragraf ketiga. Ini adalah kalimat faktanya. Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 68% atau mayoritas mutu air sungai di 33 provinsi di Indonesia dalam status tercemar berat pada tahun 2015. Nah, ini ada datanya nih. Ya, ada data. Ini sudah fakta berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian bla 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 ini. Ya, ini adalah kalimat faktanya. Oke. Nah, itu tadi analisis kita. Sedikit analisis mengenai struktur, kemudian kalimat fakta, kalimat opini yang terdapat dalam sebuah teks eksposisi. Ya. Ibu sih berharapnya kalian bisa memahami ya mengenai struktur, kemudian kalimat fakta, kemudian kalimat opininya. Nah, anak-anak, jadi demikianlah penjelasan yang dapat saya jelaskan berkaitan dengan pengertian, kemudian struktur, kemudian kalimat fakta, kalimat opini dari teks eksposisi. Semoga kalian dapat memahami apa yang telah saya jelaskan. Kalian dapat mengulang kembali video ini untuk memperdalam pengetahuan kalian agar lebih paham ya tentang teks eksposisi itu sendiri. Dan buatlah rangkuman mengenai materi yang sudah saya jelaskan di buku catatan kalian ya buat resumenya. Oke, anak-anak tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.